Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan 13 Agustus 2021. Jadi minggu ini ya hanya ada 4 hari bursa. Seharusnya tanggal 10 itu kan hari tanggal merah ya, tapi pemerintah menggeser tanggal merahnya jadi tanggal 11 ya. Tapi perayaannya tahun baru Islam tetap sama ya, tanggal 10 ya. Cuma hari merahnya pemerintah geser tanggal 11, jadi bursanya liburnya hari Rabu ya, tanggal 11 ya. Tanggal 10 dia buka. Minggu ini hanya 4 hari. Jadi saya akan bahas kali ini saya akan bahas 3, 4, 5, 6, 7 7 saham perbankan ya, yang umumnya di bawah buku 4 ya. Jadi bank-bank kecil ya, bank buku 1 sampai dengan bank buku 3 ya. Saya mulai langsung dengan Arto ya. Jadi Bank Jago TBK. Baik, saya mulai dengan grafik weekly-nya ya. Untuk weekly-nya Arto, sebentar saya zoomkan ya. Kalau kita perhatikan di sini, saya coba tarik garis resisten dan supportnya untuk Bang Arto ya. Kalau untuk resisten terdekatnya dia di 19.050 ya. Kemudian untuk support terdekatnya dia ada di level 15.000 ya. Memang agak jauh ya. Jadi dalam 1-2 minggu ini kemungkinan dia masih sideways ya. Sebelum dia berhasil breakout ke atas 19.050, selama di atas 15.000 menurut saya sih masih ada kemungkinan untuk breakout lagi ke atas 19.000 ya. Kalau dia turun banyak 15.000, saran saya sih lebih baik jual dulu ya, karena kalau menghitung dari support sebelumnya ya, kalau kita lihat dari sini swing high-nya ya, itu lumayan jauh lagi ya. Kalau dia turun di bawah 15.000, targetnya bisa sampai 11.900 ya, kurang lebih ya. Itu support berikutnya untuk weekly-nya. Kemudian berikutnya untuk daily ya. Jadi kita lihat untuk daily-nya di sini saya pakai garis-garis yang sebelumnya ya. Jadi untuk daily chartnya di sini yang sudah pernah nonton sebelumnya ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya kasih ya. Trailing stopnya sudah saya kasih. Harusnya sih sudah pasang trailing stop ya. Kalau misalnya sudah buy ya, pasang aja trailing stopnya di 16.500 dan 16.000 ya. Kalau mau buy on weakness sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja, karena ini adalah area buy on weakness yang saya sebutkan sebelumnya ya. 15.500 sampai dengan 16.000. Jadi kalau sekitar 16.000, selama dia bertahan di atas 16.000, mau buy on weakness boleh-boleh saja ya. Tapi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Kenapa Pak Sunar kok bertahap? Ya karena kalau kita lihat di sini dia sebenarnya masih belum ada konfirmasi naik lagi ya. Jadi kita harus tunggu minimal kalau dia berhasil naik ke atas sini ya, 17.375 ya, barusan confirm dia akan berusaha untuk tembus ke 19.050. Jadi belinya bertahap kalau beli sekarang. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 17.375, tambah lagi, naik lagi ke atas 17.800, tambah lagi, dan seterusnya ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 19.050. Kalau dilihat dari weekly-nya dia masih cenderung di sini ya, masih di range 15.000 sampai dengan 19.050 ya. Itu untuk Arto ya. Jadi kalau mau buy atau mau tambah lagi ya, belinya bertahap aja, karena kalau kita lihat di sini candlenya minggu lalu merah ya. Dia lower close dan juga lower high. Kemudian untuk low-nya kalau kita lihat dia juga lower low ya. Jadi sebelumnya patternnya ya, polanya ya di sini ya, dia naik dua candle. Ini dua candle dia merah ya. Sebelumnya memang naik satu candle merah. Jadi kalau ini dia naik kurang lebih 3 candle di sini ya. Jadi ada kemungkinan minggu ini masih cenderung lesu ya. Seperti itu ya. Mungkin dua candle merah, tapi mudah-mudahan aja dia breakout ke atas 19.050. Jadi intinya di sini ikutin aja garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau dia berhasil tembus ke atas 19.050, target price berikutnya adalah kurang lebih sekitar area 21.000 ya. Nah, apakah masih bisa naik lagi Pak Suntar atau sudah ketinggian? Kalau misalnya takut ya, saran saya sih pilih saham yang lainnya aja ya, atau kita belinya masuknya bertahap ya, daripada kalau memaksakan diri masuknya banyak nanti nyangkut ya, seperti itu ya. Karena sebelumnya dia naiknya memang lumayan tinggi ya, seperti itu ya. Nah, koreksinya juga lumayan dalam 1 minggu kemarin ya, minggu lalu ya. Yang mudah-mudahan dia berhasil rebound lagi. Tapi kalau belinya sih jangan terlalu agresif ya, maksudnya seperti itu ya. Kalau mau buy ya, bertahap aja, ikutin garis-garis yang sudah saya berikan. Itu untuk Arto ya. Oke, berikutnya untuk Dinar. Jadi kalau kita baca mengenai berita ya, jadi saya baca berita
sebentar ya, berita dari bisnis.com ya. Nah, di sini disebutkan banyak bank kecil ya, dia mengadakan right issue ya, karena ada ketentuan dari OJK ya, bahwa apa minimal dari modal bank ya, kalau salah harus 2 triliun ya, atau sampai 3 triliun sampai akhir tahun depan kalau salah seperti itu ya. Jadi bank-bank kecil ini lagi sibuk untuk mencari dana tambahan ya melalui right issue ya, seperti itu ya. Um, Kalau untuk dinar ini, dia right issue-nya di harga 197 ya. Jadi perbandingan rasionya 9:2, yang artinya 9 saham lama mendapatkan hak untuk membeli 2 saham baru ya di harga 197. Kalau kita hitung di penutupan terakhir 354 hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, maka kalau di rata-rata rasionya 354 dikalikan 9 terus dalam kurung ya, ditambah dalam kurung 2 dikali 197, kemudian semuanya setelah ditambahkan itu hasilnya 3580 dibagi 11. Jadi harga teoritisnya itu di harga 325. Jadi harga sekarang itu dia sudah berada di harga di atas harga teoritisnya 325 ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk weekly-nya bagaimana Pak Sunar? Untuk support dan resistance-nya, kalau kita perhatikan dari weekly-nya di sini supportnya di sini ya. Ini kalau di sini sih terlalu dekat ya. Jadi saya ambil agak ke bawah. Di sini ya kurang lebih lah ya. Di 308 lah kurang lebih ya. Saya ambil yang ini aja lah, 300, terlalu dekat ya. 296 ya, saya ambil 296 aja lah ya, nggak terlalu tinggi nggak terlalu dekat ya. Jadi saya ambil support terdekatnya 296 ya. Kemudian berikutnya resistennya memang jauh di sini ya. Di sini swing high-nya di 535 ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat jauh ke belakang, dia sebelumnya di sini all time high ya, 535 ya. Jadi resistennya memang jauh. Kalau lihat dari daily-nya, nah ini Pak Sunar sudah sebutkan sebelumnya ya, Fibonacci retracement 50% sudah tercapai ya. Jadi saya sebutkan sebelumnya ini sudah berhasil breakout juga ya, 325 ke atas, tambah lagi ya, saya sudah sebutkan ya. Kemudian berikutnya lagi, maksud saya sebelumnya saya sebutkan 320 ke atas ya. Jadi naik lagi ke atas 352, saya sudah sebutkan, boleh tambah lagi ya di analisa saham sebelumnya. Kalau yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang trailing stopnya di mana gitu ya. Pasang aja di 325 dan 340 lah ya. Saya kasih dua level ya kalau mau pasang trailing stop ya. Memang agak dekat ya. Jadi pasang trailing stopnya di dua area, di 340 dan 325. Itu bagi yang sudah punya ya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy on weakness, bisa tunggu proses right issue-nya selesai, atau tunggu di area sekitar 256 sampai 276 ya kalau mau buy on weakness. Artinya kalau dia koreksi turun di bawah 276, kita tunggu. Kalau dia naik ke atas 276 barusan buy ya. Buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atasnya ini ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas, di sini swing high-nya di 296 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 296, boleh tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 300, tambah lagi ya, 304 ya di sini ya. Kurang lebih di sini 304 ya. Di Fibonacci retracement 61,8%-nya ya. Kemudian naik lagi, tambah lagi ya, dan seterusnya. Itu yang bagi buy on weakness di bawah. Kalau yang mau buy high sell higher Pak Sunar, jadi belinya di harga tinggi, jualnya di harga lebih tinggi lagi ya. Istilahnya bahasa Inggrisnya buy high sell higher. Nah, apakah boleh buy Pak Sunar? Kalau yang berani resiko buy high sell higher, boleh-boleh saja, asalkan pasang stop loss-nya di level 340 dan 325 ya. Tapi belinya bertahap aja. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 354, kalau dia berhasil naik lagi, mau tambah lagi, kira-kira tambahnya di mana gitu ya. Jadi kalau mau tambah lagi, ini saya pakai acuan sebelumnya 368 ya. Jadi naik ke atas 368, tambah lagi. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, di sini saya ambil garis lagi di batasnya ini ya, ketika dia gap down sebelumnya ya, 394 tambah lagi.
Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 394 ya target price berikutnya kurang lebih sekitar area Fibonacci retracement 23,6% ya. 445 di sini ya sampai dengan 460-an ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau kita lihat di sini dia sudah breakout dari ini ya, swing high sebelumnya 324 ya. Mudah-mudahan aja dia tembus ke atas 394 ya, di atas Fibonacci retracement 38,2% ya. Kalau sejauh ini sih uptrendnya masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini membentuk seperti double bottom ya, yang masih memungkinkan untuk mencapai target 394 ya. Jadi belinya bertahap aja, buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 340 sampai dengan 325 ya, stop lossnya. Kalau dia naik lagi ke atas 368 tambah lagi, kalau berhasil naik ke atas 394 tambah lagi ya. Target berikutnya di 460. Nah, mengenai harga teoritis trade issue-nya di 325, saya nggak tahu ya, setelah proses trade issue-nya selesai, apakah masih diangkat naik tinggi lagi, atau apakah bakalan turun gitu ya. Seperti sebelumnya, contohnya, sebentar, di BBHI ya. BBHI saya lihatkan dulu ya. BBHI. Nah, sebelumnya dia kan right issue ya. Di harganya sekitar satu, sebentar saya lihatkan, sebelumnya harga right issue BBHI ya, itu pada saat komodit kan 8 Juli dia di 1735 ya harganya ya. Itu tanggal 8 Juli ya, saya lihatkan dulu. Jadi balik ke 8 Juli di sini ya. Di 175 ya. Nah, kalau kita lihat di untuk harga setelah right issue ya, dia masih berhasil naik lagi ke atas ya. Naiknya juga tinggi ya, sampai high-nya 3640 ya. Seperti itu ya. Ini untuk BBHI sebelumnya ya. Setelah right issue maksud saya ya. Kasus sebelumnya dia setelah right issue dia dinaikkan lagi ya. Jadi untuk dinar ini apakah akan dinaikkan lagi Pak Sunar? Saya terus terang aja nggak bisa jawab ya. Tapi kalau dari price actionnya dia masih cenderung masih bisa naik ya, seperti itu ya. Memang kalau sentimen naik isu itu susah ngomong ya. Jadi kalau tiba-tiba ini sebelumnya kalau di sini ya naiknya tinggi banget, kena seperti roket ekornya panjang ya, kemudian dia turun RP berhari-hari berminggu-minggu ya seperti ini ya. Nah kalau seperti ini kan susah Pak Sunar ya. Ya kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya ya. Kalau yang berani ya belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi kalau misalnya nyangkut ya berarti bukan salah saya ya seperti itu ya. Karena memang saya nggak bisa mengatur marketnya. Saya nggak menyesatkan orang lain nggak ya. Itu bagi yang mau aja buy high sell higher, garis-garisnya sudah saya sediakan ya. Stop lossnya di mana sudah saya beritahukan. Tinggal ikutin aja kalau mau ya. Kalau nggak mau ya udah ya seperti itu ya. Pilih saham yang lainnya. Itu untuk dinar. Oke, kemudian berikutnya untuk BFIC ya. BFIC ini juga dia mau right issue, tapi saya nggak ketemu cari beritanya kapan, rasionya berapa, harga pelaksananya berapa ya. Hanya aja akan mengadakan right issue ya. Kalau kita perhatikan dari weekly chartnya di sini, kita coba tarik support resistennya ya. Di sini adalah kurang lebih supportnya kurang lebih 195 ya. Ini areanya ya. Ini saya ambil dari sini. Garisnya agak ke atas sedikit ya. Berikutnya kalau support di bawahnya itu kurang lebih di area 158 ya ini ya. Kemudian berikutnya resistennya kalau dia berhasil naik lagi 238, berikutnya lagi di area ini ya. 320 ya. Nah, Pak Sunar, apakah masih bisa tembus ke 320? Kemungkinan selalu ada ya, tapi saya harus informasikan resikonya memang tinggi ya. Jadi jangan sampai nyalakan Pak Sunar kalau misalnya nyangkut, karena sebelumnya dia naiknya tinggi, bisa sampai 320, kemudian dia kena Yuma ya. Setelah Yuma dibuka dia ARP berhari-hari ya. Tapi rebound lagi di 2238 ya. Tentu 238 kemudian dia turun lagi. Jadi 238 ini adalah resisten terkuatnya ya. Hitungannya lumayan kuat ya resistennya. Kalau dia gagal bertahan di atas 238 kemungkinan dia akan turun lagi ya. Jadi kalaupun mau buy sekarang ya. Ini 238 di sini kan. Yang buy sekarang sebentar saya bahas dulu yang sudah punya ya. Yang sudah punya pasang aja. Kalau ini 212 saya sudah sebutkan ya. Trailing stopnya kalau dia gagal harusnya jual dulu. Kalau belum jual ya pasang aja trailing stop lossnya atau trailing stopnya di 195 dan 185. Itu untuk BFIC ya. Nah untuk area buy on weakness
itu bisa tunggu di area 185. Kalau misalnya dia koreksi di bawah 185, kemudian dia berhasil naik ke atas 185, barusan kita buy ya, seperti itu ya. Atau kalau enggak ya tunggu sekalian di bawah di area sekitar ini ya. Ini sekitar 149 sampai dengan 154 lah ya, kurang 156 ya. Itu area support berikutnya. Jadi kalau buy weakness ya tunggu aja koreksi ya. Kita lihat reboundnya di mana. Kalau dia 185 ke atas sudah berhasil rebound atau mantul, boleh buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Bertahap aja, naik ke atas 195 tambah lagi, naik lagi ke atas 212 tambah lagi dan seterusnya. Target price dekatnya memang 238 ya, seperti itu ya. Nah, kalau yang mau buy sekarang Pak Sunar, berani resiko buy high sell higher, buy sekarang boleh atau enggak ya? Boleh aja ya. Jadi pasang stop lossnya di 195 dan 185, tapi belinya jangan terlalu banyak. Kalau dia berhasil naik ke atas 222, yaitu high-nya untuk hari Jumat ini ya, dia 9 Agustus 222 dan juga sebelumnya dia high-nya 222. Jadi 222 itu resisten yang terdekatnya. Kalau dia berhasil naik ke atas 222, boleh tambah lagi ya. Atau buy up kalau yang mau buy high sell higher. Jadi kalau dia naik lagi atas 238, target price berikutnya adalah sekitar kurang lebih area Fibonacci retracement 23,6% ya. Kalau kita lihat di sini ini kurang lebih di area 256 lah ya. 256 sampai 258. Kalau dia naik ke atas 258, target price berikutnya adalah 270. Kalau dia berhasil naik ke atas 270 ya kemungkinan dia akan breakout ke atas 300 ya. Dengan target terdekatnya di 308 dan 320 ya. Jadi apakah masih bisa naik Pak Sunar untuk minggu ini? Kalau dilihat dari candlenya dia masih ada peluang naik ya. Tapi perlu diingat dia memang suka membentuk ekor panjang ke atas. Jadi 238 ini angka penting ya. Kalau dia belum berhasil tembus ke atas 238, dia masih cenderungan akan testing lagi area ini ya, 195-an ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, sesuai dengan resiko profil masing-masing. Berikutnya untuk Nobu ya. Nah, Nobu di sini kita lihat untuk weekly-nya dia di sini lower high, kemudian untuk low-nya dia lower low ya, tapi dia higher close ya. Nah, seperti ini Pak Sunar. Kira-kira kedepannya seperti apa gitu ya. Kita lihat dulu di weekly-nya. Kalau dari weekly-nya, kalau kita tarik support dan resistennya, ini sebelumnya resistennya dia ya, 1265. Jadi kalau di bawahnya lagi itu sekitar 1995, ini di atasnya di 1585 ya, berikutnya lagi di 1995. Jadi kalau seperti ini pergerakannya minggu ini ya, selama dia bertahan di atas 1265, dia sebenarnya masih potensial untuk naik lagi ke atas 1585 ya, seperti itu ya. Itu untuk Nobu. Untuk Nobu nanti dia ada rapat umum pemegang saham untuk right issue ya. Dia akan right issue juga tanggal 3 September 2021. Rasionya belum ada, harga pelaksananya belum ada. Katanya sih dilusinya sekitar 10% ya dari kepemilikan ya. Jadi dilusi itu kalau misalnya kita nggak tebus right issue-nya, berarti kepemilikan kita berkurang sekitar 10,13%-nya ya, seperti itu ya. Dilusi itu maksudnya seperti itu kalau kita nggak tebus right issue-nya. Tapi sepertinya sih dibuat semenarik mungkin ya agar orang mau nebus right issue-nya ya. Mudah-mudahan aja dia masih berhasil naik ya. Kalau kita lihat di daily chart-nya di sini ya, ini sebelumnya saya sebelumnya bahasnya di sini ya. Ini di area resistance sebelumnya 159 ya. Dia naik terus ke atas. Kemudian kalau kita perhatikan ya, dia sudah turun jauh banget ya. Seperti itu ya. Coba saya lihat dulu, cek dulu untuk Nobu ya. Bentar saya akan cek sesuatu dulu. Oke, kita coba tarik Fibonacci retracement-nya aja ya untuk Nobu ya. Jadi
Kalau lihat dari sini ya, dia berhasil naik, kemudian koreksi ya. Saya coba tarik dari area konsolidasi sebelumnya ya. Kalau saya tarik dari sini, sini ya, ke sini ya. Ini saya dapatnya 725, ini di sini ya. Kemudian maksimumnya di 1955 ya, swing high-nya ya. Jadi posisi sekarang dia masih bertahan di sekitar area 61,8% ya di sini ya, sekitar 1200-an kurang lebih ya. Kalau kita pakai acuan Fibonacci retracement, dia lumayan akurat juga sih ya. Di sini 38,2% ada resistennya ya. Dia gagal tembus ke atas, dia koreksi, balik lagi testing 61,8% ya. Jadi di sini yang sudah punya untuk Nobu ya, selama dia bertahan di atas 1200, sebenarnya sih masih ada potensial untuk naik ke atas 1485 ke atas ya. Ini kebetulan hanya di 1490 ya. Jadi Pak Sunar kalau mau buy sekarang kira-kira boleh nggak Mas Sunar untuk Nobu? Boleh saja kalau mau buy, tapi buy-nya bertahap aja ya. Jangan terlalu banyak, pasang stop loss-nya di 1225 dan 1200. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 1485 ya, atau 1490 ya, gunakan 1490. Ini high-nya sebelumnya ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1490, kemungkinan target berikutnya adalah sekitar 1680 ya. Di tengah-tengahnya kalau dia naik ke atas 1595, kalau mau tambah lagi silahkan ya, seperti itu ya. Terus terang aja, kalau secara garis-garis Fibonacci retracement ya, dia selama bertahan di atas 61,8% ya, di atas 1200 sebenarnya masih ada potensial untuk naik lagi ke atas 1485 lah minimal ya. Berikutnya lagi kalau dia berhasil breakout ke atas 1485, target price berikutnya adalah 1680-an ya. Itu Fibonacci retracement 23,6%. Jadi belinya bertahap aja untuk Nobu ya, karena dia akan mengadakan right issue untuk 3 September ya. Siapa tahu dia diangkat tinggi lagi sampai 1940-an ya. Kita nggak akan pernah tahu ya. Ya mudah-mudahan aja masih berhasil naik. Kemudian berikutnya untuk analisa saham minggu ini untuk BCAP ya. Pak Sunar, BCAP ini juga right issue. Dia mengadakan rapat umum pemegang saham tanggal 27 Agustus 2021. Kabarnya sih dilusinya sekitar maksimum 9,09 ya. Rasio right issue-nya saya belum tahu ya. Tadi saya beritanya hanya dilusinya aja. Rasio right issue-nya belum tahu. Jadi kalau kita lihat chart weekly-nya untuk support dan resisten terdekatnya ya untuk BCAP ya. Ini di sini saya tarik garisnya 139. Kemudian berikutnya di bawahnya saya tarik di garisnya yang ini ya 127 ya. Kemudian di sini untuk resistennya terdekatnya kurang lebih di area, saya pakai acuan yang di sini aja lah terdekatnya ya, 165. Berikutnya lagi di area ini ya 189 ya. Jadi ini support resistennya untuk weekly chartnya ya. Intinya dia selama berada di atas 139 sebenarnya masih potensial untuk tembus ke atas 165 dan 189 ya, seperti itu ya. Itu kalau lihat dari weekly chartnya support resistennya. Kalau daily-nya tetap ikutin yang saya sudah berikan sebelumnya ya. Ini saya sebelumnya saya pakai tarik Fibonacci retracement. Ini garis-garisnya sudah saya berikan juga ya. Jadi walaupun dia sering membentuk ekor panjang ke atas ya. Jadi jangan sampai kalau beli di sini turun lagi ya nyangkut lagi gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebelumnya dia memang suka membentuk ekor ke atas ya. Jadi ikutin aja garis-garisnya sudah saya berikan. Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 144 dan 133 kalau stop punya ya. Kalau mau buy sekarang Pak Sunar kira-kira pasang stop lossnya di mana? Ini kan sudah di bawah 144 ya. Jadi pasang aja di 133 dan 127 kalau buy sekarang ya. Mau buy weakness sekarang sebenarnya oke-oke aja ya. Atau kalau nggak mau ya tunggu aja di 121 sampai 115 ya koreksinya ya. Kalau dia berhasil rebound ke atas 121 barusan buy ya. Kemudian naik ke atas 127 buy, naik lagi ke atas 133 tambah lagi dan seterusnya ya. Tapi menurut saya kalau mau spekulasi buy on weakness sekarang sih boleh-boleh saja ya, buy-nya bertahap ya. Nanti naik lagi ke atas 154 tambah lagi, naik lagi ke atas 162 tambah lagi, naik lagi ke atas 171 tambah lagi dan seterusnya ya. Target terdekatnya adalah Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 154 ya, dia target berikutnya di 190. Naik ke atas 190, target berikutnya adalah 210 ya. Berikutnya lagi 240 dan seterusnya ya. Kalau kita perhatikan dari daily-nya ini ya. Jadi ini pembentuk seperti rounding bottom besar banget dari sini ya. Jadi ini ada kemungkinan dia naiknya pelan-pelan sampai ke atas 248 bisa saja terjadi ya. Seperti itu ya. Jadi
ini volumenya juga up ya, 1 2 3 3 hari dia naik up ya, jadi mungkin aja masih bisa naik lagi. Silakan pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Untuk BCAP belinya bertahap aja ya, sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MTOR ya, untuk Bank China Construction ya. Sebentar, saya lihat dulu kenapa dia kok naik ya, apakah ada aksi korporasi atau tidak ya, seperti itu ya. Dia kalau nggak salah di sini keterangan 4 Agustus ya, nanti tanggal 26 Agustus dia akan mengadakan rapat umum pemegang saham ya. Apakah ada right issue atau enggak, sebentar saya cek dulu ya linknya. Sebentar. Sepertinya belum ada berita right issue dan sebagainya ya di sini untuk MCOR ya, Bank China Construction Bank Indonesia ya. Seperti itu. Jadi belum ada ya sepertinya ya. Atau kalau saya terlewatkan nanti info aja ya. Um, untuk support dan resistance terdekatnya untuk weekly-nya ya. Ini 148, kemudian berikutnya di sini 125. Karena dia sudah berhasil naik ke atas 148, berikutnya resistennya di mana Pak Sunar? Sebentar ya, saya coba lihat ini di sekitar area ini ya. 168 di sini 168 ya berikutnya ya. Kalau dia naik lagi ke atas 168, berikutnya lagi kurang lebih di area yang ini ya, 204 itu target price-nya ya. Jadi masih bisa naik lagi nggak Pak Sundar? Peluang naik masih ada ya. Intinya kalau dia selama di atas 148 dia masih bagus ya. Masih ada naik ke atas 168 dan 204. Sebelumnya seperti ini ya. Dia naik tinggi 200 ke atas, terus kemudian koreksi dalam. Dia breakout lagi ke atas 148, 204 tercapai ya. Ya mudah-mudahan ini kalau breakout lagi dia bisa naik ke atas sampai 204 ya minimum ya. Berikutnya lagi kalau dia berhasil naik ya berarti sekitar 228 ya. Itu kalau dari weekly chartnya untuk support dan resistennya. Kalau untuk dari daily chartnya ya, ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Jadi garis-garisnya ini tinggal ikutin aja ya bagi yang trading ya. Kalau sudah punya, pasang aja trade stopnya di 148, 138 ya maksimum ya. Kalau mau buy on weakness tunggu aja di area 138. Itu kalau dari lihat dari daily chartnya ya. Intinya kalau dia koreksi, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 138 barusan buy ya. Naik lagi ke atas 148 tambah lagi dan seterusnya. Itu bagi yang buy on weakness. Kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar, buy high sell higher kira-kira posisinya di mana? Ya lebih baik kalau buy sekarang memang nanggung ya, dia masih testing area 148 dan 138. Kalau buy high sell higher ya tunggu naik ke atas 160 buy, tapi buy-nya bertahap ya. Naik ke atas 160 buy, berikutnya lagi naik ke atas 169, tambah lagi naik ke atas 179, tambah lagi. Target price berikutnya adalah 195. Kalau naik lagi, berikutnya lagi di mana ya? Dia bisa sampai 220-an ya, seperti itu ya. Nah, itu kalau dari harian untuk target price-nya ya. Tapi kalau dari weekly-nya ya 228 ya, masih mungkin tercapai ya. Saya lihat kan kalau 228 itu di daily-nya ini di puncaknya ini ya. Ini tanggal 7 Januari 2021 ya. Ya mudah-mudahan dia sampai ke sana ya. Minimal lah kalau dia berhasil breakout ke atas 160 ya. Dia akan capai target ya 195 lah tercapai lah. Jadi ini Fibonacci retracement 1,8% ini di area sekitar 153 ya. Jadi 153 ini adalah titik penting ya selama dia berhasil naik ke atas 153 ya. Kali ini memang dia cenderung sideways konsolidasi pendek ya. Istilahnya habis naik tinggi 2 hari kemudian dia istirahat 2 hari ya. Ya mudah-mudahan nanti dia lanjut lagi breakout ke atas 160 ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau misalnya takut ya tunggu buy on weakness saja di 133 138 atau pilih saham yang lainnya ya. Atau kalau enggak ya belinya bertahap aja. Naik ke atas 160 buy, naik lagi ke atas 169 buy dan seterusnya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan seperti ini dikasih lagi ya. Naik ke atas ya seperti itu ya. Nah, mungkin pertanyaannya apakah benar bisa naik lagi Pak Sunar gitu ya. Kalau kita lihat memang kalau mengaca dengan stokastik di sini ya,
1433 ya dia sudah kurang lebih ini sudah area overbought-nya ya seperti itu ya. Tapi kalau kita perhatikan sebelumnya dia pernah naik tinggi kemudian koreksi ya. Ini dia naik lagi dia juga stokastiknya turun ya seperti itu ya. Ada divergence ya seperti itu ya. Harganya berhasil naik lagi higher high tapi dia turun lagi ya. Jadi nggak pasti ya kalau pakai stokastik ya. Memang kelihatannya di area overbought ya seperti itu ya. Sepertinya sih bakalan sideways atau gimana ya. Tapi kalau saya bilang sih ada kemungkinan breakout ke atas 160 ya untuk minggu ini ya dan minggu depan untuk MCOR. Berikutnya tapi banyak sedikit aja ya karena dia volumenya sering kurang liquid ya untuk MCOR ya. Ini seringkali dia timbul tenggelam ya volumenya ya. Jadi jangan terlalu agresif ya. Oke, berikutnya untuk AGRS weekly chartnya di sini kita lihat support dan resistennya dulu ya. Jadi Pak Sunar kira-kira di mana ini sebelumnya sekitar area ini ya. AGRS ini kelihatannya sebelumnya ada proses right issue ya karena di chart saya kok garis-garisnya dia bentar saya cekkan. Oh ya dia ada right issue sebelumnya ya, harga 170 ya sebelumnya ya. Jadi dia tanggal 9 Juni 2021 dia ada right issue ya, berarti sudah selesai prosesnya. 20 saham lama waktu itu di harga 530 penutupan mendapatkan 13 saham baru di harga 170. Jadi harga teoritisnya adalah 388 ya. Saya gambarkan 388. Nah, ini harga teoritisnya sudah tercapai ya. 388 ya. Yang juga merupakan resistennya sekarang ya. Kalau dia naik lagi ke atas 388, target price berikutnya adalah 540 dan berikutnya lagi di 630-an ya kurang lebih ya. Ini gambaran support dan resistennya untuk weekly-nya. Untuk daily-nya ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi sudah saya sebutkan 388 kena ya, seperti itu ya. Itu area kurang lebih dari harga teoritisnya ya. Ini memang saya sudah sebutkan sebelumnya. Saya ingat banget waktu di analisa saham harian ya. Itu saya ingat waktu itu saya poin di sini ya, tanggal 9 Juni ya di sini ya. Waktu itu ya. Di poin di sini ini dia update terakhir dari right issue-nya ya. Dia diangkat naik kemudian diturunkan, harga teoritisnya 388 ya. Harusnya ya orang yang atau yang pihak yang menebus right issue-nya dalam jumlah besar ya, kalau dia nggak mau rugi, kalau dia memang mau mengurangi porsinya lagi, kalau misalnya dia harus tebus ya sesuai dengan peraturan, mungkin dia kalau mau mengurangi porsinya dia setelah proses right issue selesai ya, kemungkinan dia harus menaikkan harganya di atas right issue-nya ya, harga teoritisnya ya di atas 388 ya. Jadi menurut saya sih masih ada kemungkinan naik lagi ke atas 388 ada ya. Tapi kalau yang sudah punya pasang aja trading stop-nya atau stop loss-nya sesuai dengan garis-garis yang saya berikan ini ya. Harusnya sudah pasang trading stop 350 yang pertama, berikutnya lagi 310 yang belum pasang ya, pasang aja di 310 dan 310 dan 280 ya. Itu trading stop-nya atau stop loss-nya. Kalau yang mau buy on weakness ya mungkin masih tunggu di area 220 sampai dengan 234 ya. Atau kalau nggak dikasih ya tunggu aja di area 310 sampai dengan 280. Artinya gimana Pak Sunar? Buy on weakness di area 310. Kalau dia koreksi di bawah 310, kita tunggu ya. Buy-nya tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 310. Jadi bukan hari itu langsung berhasil naik ke atas 310 langsung buy, enggak ya. Kita tunggu 1-2 hari ya. Siapa tahu dia berhasil rebound lagi naik ke atas ya seperti itu ya. Memang kalau kita lihat di sini ya, sebelumnya dia pernah sempat naik ke atas 350, kemudian naik lagi ke atas sampai 400 ya. Kemudian dia koreksi, kelihatannya seperti koreksi ya, nggak mungkin naik lagi ya. Ternyata dia masih naik tinggi lagi ya. Koreksi dia naik tinggi lagi. Jadi kalau trading ya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Kalau dia naik lagi, tambah lagi ya. Kalau naik lagi ya di atasnya ya. Kalau turun ya pasang aja trading stop dan stop loss ya. Jadi trading itu mudah ya. Garis-garisnya sudah saya berikan ya. Mudah-mudahan dia lancar naik ke atas 388 ya sampai target price berikutnya di 460 dan 540. Itu untuk AGRS. Kalau maunya misalnya mau tambah lagi di tengah-tengahnya Pak Sunar antara 400 dan 460. Kira-kira tambahnya di mana kalau mau average up ya? Tambahnya di 426. Kemudian kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya ini ya antara 460 dan 540 silakan tambah lagi di area sekitar 500-an ya seperti itu ya. Jadi ini kurang lebih untuk AGRS. Kalau kita lihat dari weekly-nya sih ya, memang dia suka membentuk ekor panjang ya, ada kemungkinan dia koreksi ya seperti itu ya.
Di sini ekor panjang Pak Sunar, apakah koreksi? Kalau lihat dari minggu sebelumnya lagi, dia ekor panjang tapi dia berhasil breakout ya. Jadi kalau di sini kalau dia berhasil breakout lagi, boleh tambah lagi atau buy lagi ya. Breakout di high-nya di sini di level 392 ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham minggu ini untuk 7 bank ya. Untuk periode 9 Agustus sampai dengan 13 Agustus 2021. Yang barusan join jangan lupa subscribe, like juga ya. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan atau kritik atau saran ya, silakan tulis di kolom komentar ya, seperti itu ya. Ya, saya sebenarnya sih menerima semua saran dan kritik ya. Tapi jangan sampai nanti Anda menyampaikan kritikan yang negatif, dalam arti cenderung untuk menyalahkan saya atau mengata-katain saya, analisa saya menyesatkan, seperti itu ya. Saya terus terang aja, saya nggak pernah menyesatkan orang lain ya. Kalau misalnya dikiranya analisa saya itu salah ya, kadang-kadang analisa saham walaupun antara analis yang terkenal aja ya, certified analyst ya, dia antara analis A dengan analis B ya, itu dia cara analisanya belum tentu sama ya. Belum tentu berarti kalau tidak sama berarti yang satu benar, yang satu salah, enggak ya. Jadi tergantung sudut pandangnya. Kalau di sini saya sudut pandangnya menggunakan acuan Fibonacci retracement dan extension ya. Jadi saya seringkali pakai garis-garisnya ini sesuai dengan Fibonacci retracement yang saya gambarkan ya. Jadi saya nggak ngawur menentukan garis-garisnya, enggak. Kadang-kadang garis-garisnya ini ya saya tentukan dari mana ya, dari high-nya, value-nya dari sebelumnya ya, seperti itu ya. Ya itu bisa dijadikan untuk acuan untuk support dan resistance-nya. Kalau pakai Fibonacci retracement dia lumayan akurat ya. Sebelumnya saya tarik ini ya di downtrend line-nya ya. Ya ini naik ke atas 38,2%. Target pas berikutnya di mana? Di Fibonacci retracement 61,8%. Nah, beneran dia kurang lebih tercapai ya di sini ya, 388 ya di harga teoritisnya ya. Jadi nggak bisa persis banget ya harus di 400 Pak Sunar. Ya enggak ya. Karena harga pasar di saham itu nggak bisa diatur oleh analisa teknikal, nggak bisa ya. Kalau harga di pasar di saham itu bisa diatur oleh analisa teknikal, semua analis yang certified analis ya, dia bisa kaya raya sekali ya, bisa jadi orang terkaya nomor 1 di dunia ya, bukan di Indonesia lagi, di dunia, karena dengan analisa teknikal dia bisa mengatur harga pasar ya. Enggak ya, jadi harga pasar itu nggak bisa diatur. Memang kadang-kadang kalau sudah beli ya kita harus langsung pasang trailing stop dan stop loss agar nggak nyangkut ya, seperti itu ya. Kalau saham-saham yang fluktuasinya tinggi ini termasuk saham-saham yang fluktuasinya tinggi ya. Ya boleh dikatakan saham gorengan lah istilahnya orang awam bilangnya ya. Sebenarnya semua saham itu kalau nggak digoreng ya nggak bisa untung ya, tidur terus ya. Jadi kalau bilang saham gorengan ya tergantung sahamnya ya, apakah dia fundamentalnya bagus atau enggak, apakah ada right issue atau ada aksi korporasi ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya. Di akhir kata saya ucapkan ya doa juga ya, salam sehat, damai dan sejahtera selalu, amin ya.